Well, kalian pasti udah lihat judulnya, cukup kontroversi. Ini sebetulnya bukan video ramalan, bukan video prediksi apapun, bukan video aku mau curhat cari perhatian atau gimana. Tapi anggaplah ini sharing session sama kalian, sama teman-teman, sambil aku skincarean kali ya. Ini nggak di endorse sama sekali. Cuman ya, I don't know, I just feel like I wanna share. Aku pengen sharing sama kalian. Aku pengen, sama seperti aku bilang di awal, pas beberapa video ketika aku ngasih tahu kalau aku mau rebranding, aku pengen kita bisa jadi kayak bestie online, dan kalian bisa kenal aku bukan hanya sebagai sosok di belakang Deletion Priestess atau terror leader yang mungkin dulu sering kalian tontonin konten-kontennya, tapi aku mau kalian juga kenalan sebagai aku. Dan I don't know, I just have a feeling maybe some parts of my stories, mungkin ada bagian dari ceritaku yang bisa bermanfaat buat teman-teman dalam cara apapun. Nah, aku pengen sharing sambil skincarean dan mungkin maskeran bareng kali ya. Nah, kalian udah baca judulnya sih. Kaget nggak? Atau bahkan kalian benci nggak sama aku? Aku pernah didiagnosa depresi akut. Akut, bukan cuma depresi. Severe depression dan skizofrenia. Apa yang akhirnya aku rasa bisa membebaskanku dari label-label tersebut? Aku sambil skincarean ya. Tadi aku udah toneran, aku udah pakai toner. Sebetulnya adalah prosesku untuk menggali ke dalam diri. Di sini aku nggak mau promosi journey to my best self, but I just feel like gak apa-apa deh. Maybe it's time for me to like really be myself. Dan I don't know, mungkin memang feelingku dan intuisiku bener. Ceritaku bisa mengingatkan teman-teman, atau setidaknya menguatkan teman-teman dalam cara apapun. By the way, aku bukan skincare guru. Aku hanya seorang yang dibilang high-key sotoy sih. Tapi jangan komenin caraku skincarean ya. Karena fokus kita adalah I wanna share my stories. Ini adalah cerita yang cukup personal sebetulnya. Dan mungkin kalau ada entah anggota keluargaku atau teman-teman lama yang nonton ini, aku sama sekali sharing bukan untuk balas dendam, not at all. Tapi aku hanya bener-bener pure pengen bagi, pengen sharing, karena mungkin pengalamanku itu bisa jadi alasannya backgroundnya aku blur karena ada laptop lah, ada kartu tarot lah, ada guling, ada segala macam. Kan ngelantur kan. Aku didiagnosa depresi akut itu pertama kali di tahun 2018. Dan di tahun 2021 ada satu momen mungkin aku overworking, aku kecapean kerja. Dan karena aku kecapean kerja, ada trigger dari depresiku yang muncul. Dan di situ di tahun 2021 aku kena diagnosa skizofrenia juga. Skizofrenia bukan berarti berkepribadian ganda, bukan berarti aku punya multiple personalities, karena itu simptom lain ya, itu kasus lain. Tapi yang aku sadari dengan gejala skizofrenia aku adalah aku punya ketakutan yang too much for me to handle. Dan it's just too scary. Sekarang setelah aku healing, setelah aku jauh lebih baik, aku ngerasa kegelapan pikiranku dan kegelapan atau ketakutanku semua hasil diagnosa itu batu sandungan banget buat aku.
aku sadar sebetulnya penyebab dari mental health issues aku adalah aku merasa sendirian. Dan itu alasan aku buat Delicious Prestige kan awalnya, karena aku pengen punya temen. Udah mau habis. Karena aku pengen punya temen. Zaman SD aku punya temen sih, cuman bukan yang populer-populer banget. Dan saat itu aku dibilang terobsesi, ya cukup terobsesi, tapi bukan terobsesi dalam cara yang negatif, lebih ke I want to thrive, I want sensor dulu. Aku suka belajar sebetulnya, aku suka belajar hal baru, dan ada masanya aku pernah ranking 1 terus menerus, tapi itu yang mungkin buat aku di zaman SD tuh ngerasa kayaknya hidup gue cuma dihabisin buat belajar, atau hidup gue cuma dihabisin buat kejar ilmu, kejar nilai, bla 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 bla. Long story short, masuk ke zaman SMP. Aku pernah dibully secara online oleh beberapa orang di zaman SMP. Aku punya Pluto in 11th house secara astrologi. Scorpio in 11th house. Dan Pluto in Sagittarius. Literally, ya beneran obvious banget. Setelah aku belajar astrologi, setelah aku belajar tarot, setelah aku belajar mendalami tentang healing dan spirituality, aku belajar kalau mungkin salah satu lesson paling besar buat aku ya ada dengan Scorpio di 11th house itu, friendship, community. Dan tiap orang tuh ibaratnya karma atau lessonsnya beda-beda, tergantung placements di chart kita. Dan I think it's not the first time of me experiencing that. Nggak sekali aku ngerasa aku dapat attack atau dapat serangan secara verbal, non-verbal, atau serangan online bullying. Termasuk saat aku masih jadi Delicious Prestige juga, banyak banget. Bahkan yang harass aku secara seksual secara online itu juga banyak. Dan masuk ke zaman SMA. Zaman SMA itu adalah momen yang aku rasa setelah zaman SMA aku nggak buruk. Ada momen-momen manis yang mungkin nanti next time bisa aku sharing sama teman-teman. Tapi ada juga momen yang buat aku sempat ngerasa kayak punya menjatuhkan self esteem atau rasa percaya diri aku banget. Pertama adalah ketika ada satu teman zaman SMA, bukan teman sih, lebih ke kenalan zaman SMA yang pernah bilang, mungkin ada yang kenal aku sebagai Maria. Nama aku juga ada Marianya, dan ada masanya di zaman sekolah aku dipanggil Maria. Pernah ada yang bilang, Maria mah cuma bisa bahasa Inggris. Kalau cuma bisa bahasa Inggris, emang bisa sukses. Dan mereka sangat degrading aku saat itu, karena aku denger banyak teman-teman yang lain yang juga ketawain aku. Lalu di zaman SMP aku juga pernah diketawain guru dan dibilang bodoh depan kelas. Sebetulnya bukan bodoh sih, karena aku jujur dulu aku tuh rasa percaya dirinya hancur banget. Dan itu alasan kenapa selama 3 tahun aku bersembunyi di belakang identitas Delicious Prestige. Dan zaman kuliah pun terulang lagi untuk beberapa waktu kasus online bullying yang sama.
Dan aku rasa penyebabnya sebetulnya misunderstanding sih. Ketika aku berharap aku bisa dimengerti, tapi tidak terjadi sesuai ekspektasi aku. Karena toh saat itu aku sadar mungkin salahku adalah aku belum belajar untuk kenal sama diriku sendiri. Aku belum mengenal diriku sendiri sekenal sekarang. Dan aku belum sayang sama diriku sendiri sesayang sekarang. Toh your five strikes your tracks. Dan karena itu jadinya apa yang aku attract atau apa yang aku tarik dalam hidupku ya adalah apa yang menjadi cerminan dari frekuensi felt aku atau energi aku saat itu. Singkat cerita, kita masuk ke tahun 2017-2018. Aku pernah menjalin hubungan yang cukup panjang dan cukup lama dengan salah satu mantan aku. Dan semua hubungan relationship atau romantic relationship aku jujur LDR. Semua LDR. I don't mind. Dan itu juga proven di berchat aku. Kalau aku gali, kalau aku bedah ya memang mungkin future spouse aku siapapun itu kita bisa cari tahu misalnya ciri-ciri atau bagaimana cara kita mencintai lewat tarot, lewat astrologi, lewat berchat kita bisa dicari tahu. Karena tuh astrologi bukan cuma tentang ramal-ramal atau horoskop aja. And I love it so much. I love astrology so much. Dan di berchat aku tuh ada indikator kalau kemungkinan besar ya memang romantic relationship aku ya antara I could end up with foreigner, atau orang yang beda culture, orang yang beda budaya sama aku, atau mostly ya romantic relationship aku bukan entah mostly atau at the end of the day nanti sampai aku menemukan future spouse aku hubunganku semua LDR. Dan kejadian it happened in the past, proven gitu loh. Aku pernah menjalin hubungan LDR dengan seorang sekitar 3,5 tahun. Aku bisa bilang kita itu berakhir antara baik-baik dan tidak baik-baik. Dan ada masanya aku ngerasa jatuh banget, hancur banget karena perpisahan kita. Dan mungkin lagi-lagi frekuensiku saat itu belum seperti sekarang. Sehingga aku nggak bilang frekuensi mantanku itu buruk atau frekuensi teman-temanku orang dari masa lalu itu buruk, orang-orang dari masa lalu itu buruk. Tapi ya it happened. Itu bagian dari pelajaranku. Dan I love that person. Bukan berarti aku sharing ini terus aku gak sayang sama mantanku ya. Apalagi yang mau aku sharing ini, yang menurutku keberadaan dia tuh berkesan banget buat aku. Karena gimana pun juga at that moment I love that person. Pada saat itu ya aku sayang sama dia. Dan pada saat itu juga aku sayang sama teman-temanku yang mungkin mereka pernah menyakiti aku dalam cara apapun. I have Pisces Venus, guys. Pisces Venus, Pallas Scorpio. Nah, Lilith Cancer udah. Kalau aku bucin, kalau aku sayang sama orang tuh kadang bucinnya suka nggak ada otak. Dan barusan aku lihat kamera 13. Itu alasan yang sama kenapa dulu pas masih zaman relation crisis juga aku kalau sharing atau kalau readingin orang atau kalau buat konten ke kalian, I want the best for you guys. Karena aku sayang sama kalian. Ngantur kan? Kayak udah bestie banget ya kita. Perpisahan aku dengan mantanku yang itu bisa dibilang cukup triggering buat aku. Kenapa? Karena I really love that person a lot at that moment. I really love that person a lot. Dan saat itu mungkin aku juga masih ada isu kodependensi atau isu ketergantungan dan isu takut buat ditinggalkan. And I felt like aku nggak bilang keluargaku terlalu bermasalah atau yang kasarnya effed up banget ya, messed up banget. Tapi aku yakin semua keluarga punya isunya dan punya masalahnya masing-masing. Dan saat itu walaupun LDR, tapi I trust my ex, that ex apalagi, aku percaya banget sama mantanku, banget. And that's why I said I loved him a lot.
Jadi ketika kita berpisah, ketika kita berantem, awalnya dimulai dari isu perselingkuhan. Itu aku sempat ngerasa kayak, gue kurang cantik kah? Gue kurang berharga kah? Gue kurang ini kah? Gue kurang itu kah? Dan perpisahan kami, dan ada triggers di masalah keluarga juga, ada argumentasi di keluarga juga, itu bikin aku benar-benar ngerasa unworthy of love, gak layak untuk dicintai. Dan itu akumulasi luka, akumulasi trauma yang aku gak sadari saat itu benar-benar jadi trigger buat mental health issues aku, benar-benar buat trigger depresi aku, trigger anxiety aku, trigger apa sih masalah yang lebih besar gitu. Aku pendem, boom, meledaknya jadi depresi. Aku rasa cukup sekian untuk video sharing cerita kali ini. Tunggu episode selanjutnya, jangan kemana-mana, dan tunggu video-video lain dari Stephanie, Pepe, atau Vio, atau kita berdua. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Kalian bisa follow Instagram aku, atau Instagramnya Vio, atau Instagramnya Delusion Priestess untuk lebih banyak konten-konten menarik lainnya. Ini belakangnya aku blur karena kasur aku berantakan. Tapi stay tune karena pasti masih banyak hal menarik yang bisa aku bagikan buat kalian semua dan buat kita semua, kita saling sharing. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye bye, God bless, I love you.